Agama dan negara. Formula relasi agama dan negara. Hubungan antara negara dan agama. Dalam sejarahnya, hubungan antara agama dan negara tidak selalu mulus. Terkadang agama mempunyai hubungan yang mesra dengan negara, tapi pada lain waktu terjadi perang dingin antara keduanya, bahkan tidak jarang pula terjadi konflik. Intensitas hubungan antar keduanya juga berbeda antar negara. Metafora Marx mengenai agama sebagai candu masyarakat secara implisit merupakan pendeskripsian hubungan antara agama dan negara. Negara memanfaatkan institusi agama untuk kepentingan praktisnya. Pada masyarakat kapitalis, kaum bourgeois sebagai the ruling class mengenai fakta-fakta gereja untuk membenarkan eksploitasinya terhadap kaum buruh. Analisis Marx ini kemudian banyak diuji dengan sejumlah studi yang bertujuan untuk membuktikan apakah agama mempunyai kontribusi bagi kepentingan negara. The ruling class menggunakan fakta-fakta gereja untuk membenarkan eksploitasinya terhadap kaum buruh. Analisis Marx ini kemudian banyak diuji dengan sejumlah studi yang bertujuan untuk membuktikan apakah agama mempunyai kontribusi bagi kepentingan negara. Studi yang dilakukan Koskel dan Michel memiliki dua dampak positif. Yang pertama, agama menyediakan utilitas bagi penduduk, jadi memungkinkan negara memperoleh pajak sebelum menghadapi reservasi utilitas warga negara atau berupa revolusi. Dan yang kedua, secara potensial menghasilkan legitimasi bagi negara sehingga meminimalkan biaya penarikan pajak. Jika dampak yang terakhir cukup kuat, negara dapat mengontrol secara optimal terhadap agama, meningkatkan efek legitimisasi atau menekan efek delegitimisasi, kompetisi yang lebih ketat dalam pasar agama dan politik demokratis menyebabkan rendahnya kontrol negara terhadap agama. Agama dan negara menjadi dua institusi sosial terpenting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa agama berperan dalam mendukung kemampuan negara dalam mengekstraksi sumber daya dari masyarakat melalui pajak. Hal ini dimungkinkan karena pemerintahnya dianggap sah atau legitimate dan negara yang berada dalam kondisi stabil tanpa revolusi. Isi dan nilai-nilai agama mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara agama dan negara, khususnya sikap agama terhadap negara. Menurut Ahmed, bagi Islam, agama dan politik menyatu. Nabi seperti halnya para khalifah penerusnya memimpin doa dan tentara, mengatur pengumpulan pajak, menentukan hukum, dan mendistribusikan atau memberikan keadilan. Sebaliknya, gereja Kristen dan negara terpisah selama ini. Yahudi berada di antara Islam dan Kristen. Robbi atau Nabi Yahudi muncul setelah negara Yahudi ada. Meskipun demikian, untuk semua agama, hubungan antara agama dan negara berjalan tidak mudah sepanjang sejarah. Secara teoritis, hubungan antara kedua institusi sosial bersifat timbal balik. Menurut Turner 1988, sosiolog seperti Parsons dan Weber melihat peran penting agama dalam kehidupan negara. Parsons berpendapat kekuatan Kristen di era modern secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan negara bangsa dan nasionalisme. Nilai-nilai esensial Kristen yang menekankan pada individu, pemisahan agama dan politik, dan kemampuan membaca dan studi ilmiah mendorong terciptanya demokrasi liberal yang kemudian mendukung, misalnya, pemisahan ortodoksi agama dan stabilitas politik. Gereja memainkan peran penting dalam menciptakan sekularisasi, sedangkan negara berperan memberikan jaminan keamanan bagi hak milik gereja.
Dalam sosiologi Weber, terdapat paralelisme antara negara sebagai sektor yang memonopoli kekuasaan fisik dan gereja sebagai sektor yang memonopoli kekuasaan sakral. Hubungan antara dua institusi ini sangat krusial. Gereja menawarkan pada negara kedisiplinan warga, legitimasi suci kekuasaan, konstruksi wakil Tuhan, dan legitimasi feudalisme kebangsawan. Selanjutnya, negara menawarkan pada gereja terciptanya keamanan dengan paksaan jika perlu melawan ancaman bid'ah, praktek non-ortodoks, dan witchcraft. Dalam konteks globalisasi dan menurunnya negara bangsa, agama justru semakin eksis di tanah publik sebagai bentuk identifikasi alternatif yang penting. Agama mampu membuat individu dan berkelompok mempunyai rasa memiliki yang dapat menghubungkan antara konteks lokal dan global di tengah kekacauan sosial dan personal, serta fluiditas epistemologi kehidupan modern. Beberapa masyarakat berusaha mencari kesamaan prinsip dan praktis dalam rangka mengintegrasikan organisme sosial sehingga berfungsi dengan baik. Dalam sosiologi agama, terdapat teori yang memprediksikan bahwa kemajuan peradaban manusia menyebabkan penurunan peran agama, termasuk perannya dalam kehidupan negara. Namun demikian, banyak studi yang menunjukkan sebaliknya. Agama masih tetap eksis dalam konsep masyarakat modern dan peran agama dalam kebijakan negara meningkat. Begitu pula sebaliknya, campur tangan negara terhadap urusan agama juga meningkat. Studi yang dilakukan Fox menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam soal agama meningkat pada tahun 1990 sampai 2002. Tetapi pola perubahan berbeda antara kebudayaan yang setiap negara menunjukkan ciri yang unik. Faktor peradaban mempengaruhi keterlibatan negara atas agama atau government involvement in religions. Kecenderungan ini akan berlanjut terus pada masa mendatang. Studi demografi memprediksi bahwa sekitar 80-90% penduduk dunia beragama hingga 2200. Arti penting agama mempunyai implikasi ekonomi yang signifikan, karena terdapat perbedaan sikap terhadap peran agama yang seharusnya diambil dalam pemerintahan terhadap potensi sumber ketegangan antar peradaban. Kesimpulan bahwa agama semakin berperan pada era modern juga dikemukakan oleh Inakon et al. 1997 yang menyatakan bahwa penyebaran Protestantisme di Amerika Latin seiring dengan menurunnya monopoli negara Katolik. Perubahan yang sama terjadi di Filipina sejak Presiden Marcos pada 1986. Pada tahun itu, 580 kelompok agama baru terdaftar dan memulai pengajarannya. Selain itu, sebanyak 311 tercatat pada 1988. Runtuhnya komunisme Soviet mendorong tumbuhnya agama alternatif dan konvensional. Berdasarkan uraian mengenai keterkaitan antara agama dan negara, dapat diperoleh berbagai kesimpulan. Yang pertama, di kursus hubungan antara agama dan negara ialah seputar isu ketika mengenai apakah sebaiknya terpisah atau terdapat hubungan saling menguntungkan antar keduanya atau simbiosis mutualisme. Kenyataannya, hubungan antara institusi agama dan negara di berbagai masyarakat mengalami pasang surut, dan intensitas hubungan antar keduanya institusi tersebut berbeda antar masyarakat. Dan yang kedua, hubungan antara institusi negara dan agama mempunyai perbedaan pula berdasarkan tradisi agama. Islam misalnya sejak kelahiran tidak memisahkan antara agama dan negara karena pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara.
Pola seperti ini diteruskan pada masa kekhalifahan dan beberapa kekaisaran Islam. Sementara itu, tradisi Kristen dan Yahudi mempunyai paham yang berbeda mengenai hubungan antar kedua institusi tersebut. Dan yang terakhir atau ketiga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara dalam kaitannya dengan kehidupan agama mempunyai dampak luas, bukan hanya bagi aspek agama itu sendiri, melainkan juga mempunyai efek terhadap aspek kehidupan lain.